warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita tetap harus jaga protokol kesehatan. Dan yang paling penting, kalian jangan berkumpul dulu ya nak. Kalau jangan lupa ya, nanti daftar hadir diisi. Jadi udah ibu buat di Google Classroom. Silahkan kalian isi daftar hadirnya ya setelah pembelajaran ini. Okay? Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan ketua kelas pimpin doanya ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Minggu lalu ibu sudah ada share atau ibu bagi YouTube ya nak. Jadi ibu bagi video tentang flora dan fauna ya. Untuk minggu ini materi kita itu adalah sumber daya alam ya nak. Jadi nanti untuk berikutnya kita juga akan membahas sumber daya alam kehutanan, kemudian sumber daya alam pariwisata, pertambangan ya nak ya, kemudian kelautan, itu nanti kita bahas. Tapi karena ini masih pertemuan pertama, jadi yang kita bahas di sini adalah sumber daya alam, kemudian pemanfaatannya dan klasifikasinya, jadi dan jenis-jenisnya. Ya, jadi hanya ini dulu yang kita bahas pertama. Manfaatnya dulu ya nak. Jadi manfaat kita mempelajari sumber daya alam ini banyak. Manfaatnya sangat banyak sekali dengan kehidupan. Ya apa tidak? Ya Bu. Iya Bu. Ya, sumber daya alam kan banyak ya. Sumber daya alam itu adalah anugerah dari Tuhan, ya kan? Dari Allah. Itu anugerah yang diberikan kepada kita yang sudah tersedia gitu di alam. Hanya tinggal manusia memanfaatkan, mengelola, serta menjaganya. Jadi seperti itu ya. Oke, kalau begitu untuk lebih memperdalam, silahkan kalian simak video berikut ya nak. Disimak, diamati. Nah, oke. Jadi itu sedikit ya, sekilas tentang Indonesia. Nah, Ibu aja kalau melihat video seperti itu, sepertinya Ibu sangat bangga ya dengan Indonesia ini ya. Jadi sumber daya alamnya banyak, kebudayaannya juga bagus, sumber daya alam dari segi kehutanan, kemudian dari kelautan, dengan pulau-pulau yang banyak gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada kaitannya dengan aktivitas manusia gitu ya nak. Jadi sumber daya alam kita ini banyak, itu pasti ada faktornya ya. Pasti kita berpikir, oh sumber daya alam kenapa bisa banyak ya di Indonesia, kok bisa melimpah gitu ya. Itu kan ada sebabnya. Kamal mana Kamal? Ayo. Oh iya Kamal. Sumber daya alam kita banyak ya nak? Banyak Bu. Banyak dan melimpah ya? Iya ya, banyak. Yang Kamal tahu kalau sumber daya alam di Indonesia apa lah nak contohnya nak yang Kamal tahu? Sumber daya dari laut Bu. Oke. Ikan. Iya ikan gitu ya nak. Jadi protein ya, sumber dayanya banyak, ada protein. Oke. Biasanya kalau sumber daya alam ini selalu berhubungan dengan manusia. Jadi sumber daya alam itu ada kaitannya dengan manusia. Semakin banyak sumber daya alam, semakin banyak sumber daya alam, disitulah manusia berkumpul untuk memanfaatkan dan mengelolanya. Biasanya seperti itu. Ya, semakin banyak sumber daya alam, di mana ada sumber daya alam, disitulah manusia datang untuk mengelola dan memanfaatkannya. Oke. Kemudian yang kita bahas sekarang ini adalah kemarin Ibu sudah membagikan tugas ya nak, ada kan? Ibu bagikan. Nah, jadi ada gambar-gambar itu kan, Ibu bagikan ada 4 seperti ini tugasnya. Ya, yang seperti ini ya nak, ada Ibu bagikan ada 4 tugas, bukan 4 tugas tapi 4 gambar itu yang berkaitan dengan aktivitas manusia terhadap sumber daya alam kaitannya, gitu kan? Itu gimana? Sudah dikerjai? Yang sudah selesai, yang bersedia membacakan hasil jawabannya, Ibu persilahkan.
Saya, Bu. Oke, silahkan Raika. Pada gambar pertama adalah aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Keadaan tanah yang subur serta iklim yang mendukung membuat penduduk Indonesia banyak menjalani aktivitas pertanian. Oke. Udah? Udah, Bu. Baru sampai di situ? Ya, Bu. Oke, nanti dilanjut ya, Nak. Kalian simak slide yang Ibu tayangkan berikut ini ya. Silahkan disimak dulu, diamati. Oke ya, Nak. Nah, jadi karena kebetulan LKPD-nya sudah Ibu bagikan, kan sebagian kalian juga tadi sudah mengerjakan, ada sebagian juga yang memaparkan hasil dari tugas yang LKPD semalam Ibu bagikan melalui grup. Ibu tanyakan sekali lagi, dari tayangan yang Ibu sajikan tadi, sedikit banyaknya kalian sudah mulai paham ya, Nak? Kita ke LKPD lagi sedikit, kita masih ada waktu, jadi ke LKPD dulu sebentar. Tadi kan sudah ada sebagian memaparkannya. Ibu kasih waktu nih kira-kira berapa menit. Ada lagi nggak yang mau memaparkan hasil LKPD-nya? Sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya itu ada yang abiotik, ada yang biotik. Yang abiotik itu berarti adalah misalnya seperti barang tambang, minyak bumi, gas alam, itu kan termasuk barang tambang semua ya. Mineral itu adalah yang abiotik. Kemudian yang biotik itu adalah yang bersiklus atau dia bisa hidup lagi. Di buku ada ya, bisa kalian lihat buku kalian ya, Nak. Ya, bisa dibuka bukunya ya. Kemudian ada berdasarkan jumlahnya, ada sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Jadi kalau yang biasa kita dengar itu, sumber daya alam itu yang biasa kita dengar itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, gitu ya, karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, Ibu kalau udah menjelaskan gini kayak muncul lagi pertanyaan gitu. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu yang bagaimana? Karena itu mau tahu dulu ya, sumber daya alam diperbaharui menurut kalian itu macam mana? Seperti apa itu sumber daya alam dapat diperbaharui? Ya, Bu. Amanda silahkan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dilakukan secara ulang-ulang dan dapat dilestarikan atau diperbanyak jumlahnya. Iya, oke. Contohnya apa tuh, Amanda? Tahu nggak? Contohnya seperti udara, air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Oke ya, jadi yang hidup ya, Nak, hewan gitu ya kan, tumbuhan yang dia mengalami proses. Nanti kalau misalnya dia sudah agak berkurang, dia bisa muncul lagi gitu ya. Jadi ada siklusnya, ada prosesnya. Oke gitu ya. Kemudian lihat lagi lingkungan sekitar kita bagaimana, ada kaitannya enggak dengan pelajaran kita ini, dengan pemanfaatan sumber daya alam, dengan klasifikasi sumber daya alam. Ibu rasa sangat banyak, ada manfaatnya, banyak kaitannya. Ya. Oke, jadi ada nggak sampai di sini kalian sudah paham? Sudah ya, sudah paham. Oke, jadi kalau misalnya ini sudah paham, kira-kira dari awal kalian melihat video, kemudian dari melihat tayangan slide Ibu, dan ada penjelasan Ibu sedikit, ada nggak yang bisa kasih Ibu kesimpulan hari ini? Kira-kira apa ya kesimpulannya? Dari hari pembelajaran kita hari ini tentang sumber daya alam ini. Ada yang bisa kasih kesimpulan? Ada, Bu. Ya, silahkan, Nak. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia.
Nah, terus? Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati berasal dari hewan maupun tumbuhan. Ya. Terus udah itu aja. Contohnya ayam, sapi, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, hingga ikan. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Ya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Udah, Bu? Oke, bagus ya, bagus sekali. Pak Raika, Putri. Jadi, udah dapat kesimpulannya hari ini gitu kan. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Kalian sudah tahu sumber daya alam, tadi sudah dipaparkan. Kemudian, yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan dari berbagai bidang ya. Dari kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata. Kemudian klasifikasinya. Jadi si Raika sudah menyimak dari awal dia. Dan sebenarnya kalau kalian juga ada langsung buku dilihat di buku ya kan juga sudah menyimak, sudah tahu ya kan. Ibu rasa semuanya juga tahu, hanya saja belum malu mengungkapkan, masih malu gitu ya untuk mengungkapkannya. Kita belajar sama ibu kan dari pernah ibu bilang, kita belajarnya santai tapi tetap dalam koridor pembelajaran. Ya kalau mau yang nggak tahu bilang nggak tahu, kalau yang kurang paham bilang kurang paham, kalau paham bilang paham, ya. Jadi nggak usah ada takut, nggak usah ada apa-apa. Pokoknya misalnya yang tahu silahkan dikatakan, ya. Jadi baik sekali si Raika ya, kesimpulan dari Raika untuk pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan dari Ibu juga hampir sama seperti si Raika. Kesimpulannya ya, kita harus tahu hari ini pengertian sumber daya alam, kemudian kita harus tahu pemanfaatannya dan klasifikasinya. Oke. Kebetulan waktu kita sudah mau habis, kemudian untuk materi kita berikutnya, jadi ini masih ada ya nak, jadi masih ada hubungannya, ini kita belum selesai materi sumber daya alamnya, ini adalah pembuka kita belajar sumber daya alam. Untuk pertemuan nanti kita berikutnya ya nak, itu adalah tentang sumber daya alam kehutanan dan pertambangan ya, jadi sumber daya alam kehutanan dan pertambangan. Jadi nanti kita bahas. Sepertinya sudah kita buat kesimpulan, jangan lupa LKPD nanti dikumpulkan, kemudian tetap Ibu perhatikan lagi, jaga protokol kesehatan, karena kita masa pandemi, tolong diperhatikan kesehatannya, tolong jangan berkumpul dulu, oke. Ibu rasa demikian saja pertemuan kita hari ini, silahkan siapa ya, ketua kelasnya mana nih, hari ini dia masuk apa tidak ya? Saya, Bu. Oke, Kevin ya, Kevin. Tadi terlambat masuk Kevin ya. Ya, oke. Jadi nanti kita sudah selesai ini. Terima kasih semuanya karena kalian sudah bergabung di meeting Ibu hari ini. Silakan Kevin, kita berdoa dulu nak sebelum kita tutup pembelajaran ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih Kevin. Terima kasih buat semuanya, anak-anak ibu semuanya yang pintar dan rajin-rajin. Nanti tetap minggu depan kita ketemu lagi dengan pembahasan yang tadi Ibu sebutkan, ya, Ibu jelaskan. Kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita sehat semua sehingga pembelajaran ke depannya bisa kita laksanakan. Demikian saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu.